Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun saja Anda berada, kita masuki segmen tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, saya kasih kesempatan kepada bapak-bapak dulu ya. Silakan bapak yang pertama, nama dan langsung pertanyaannya apa pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Wanto, saya salah satu jemaah dari Masjid Al-Falah ini. Ya, silakan Pak Edi. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, katanya Allah tuh maha adil ya, tapi rezeki orang kok beda-beda. Saya kok begini-begini aja ya anehnya. Ya. Cuman itu aja Pak Ustadz yang saya tanyakan. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katanya Allah maha adil, tapi kok kita beda-beda, ya Bu ya? Kadang-kala kalau konsep adil menurut kita yang satu dikasih satu, satu juga satu. Yang satu dikasih dua, yang lainnya dapatnya dua. Nah konsep adilnya Allah itu seperti apa sih kira-kira gitu ya Pak ya? Ya silakan Ustadz, fadhol. Baiklah segenap para jamaah Masjid Al-Falah yang saya hormati. Dan pula tadi ada pertanyaan dari Bapak, siapa namanya tadi tuh? Bapak Edi ya? Edi. Ini beliau nanya itu seakan-akan kayak ngomelin saya nih. Iya tadi saya lihat mukanya, tapi saya ngapa begini-begini aja. Begitu. Iya jadi serem, Bang David dia jawabnya serem ini. Iya. Ya Allah, ini kayaknya Pak Edi RT nih kayaknya nih. Tadi kan nanya RW, sekarang RT kayaknya nih. Mantan RT. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Edi sehat walafiat. Ya. Mudah-mudahan Pak Edi habis ini cepat jadi RW. Salah. Kudunya sweet sama RW sweet. Ya, lanjut. Bapak Edi, ya nih kalau kita bicara soal adil, ini Allah udah adil yang luar biasa untuk kita semua. Bener-bener udah adil banget. Ini kita hidup sekarang udah serba enak. Sebenarnya apa sih yang kita pengen minta lagi? Sekarang kita hidup di tempat tinggal yang serba ada. Lah coba bayangkan dengan kehidupan orang tua kita dulu. Pengen beli sesuatu jauh jaraknya. Bahkan mungkin duit langka ya kan ya. Lah iya sekarang mah ya Allah ya Karim yang namanya orang sekarang mah enggak ada yang enggak punya duit. Coba dah ibu-ibu periksa dompetnya dah. Ada gak duitnya? Belagu, pakai banyak. Depan pisang ngomongnya banyak. Iya, ya Allah kalau banyak minjem dong 100. Yaudah saya mau percaya aja dong ibu-ibu mah. Betul. Emang kalau ibu-ibu kalau ke pengajian itu nggak pernah lupa sama tas. Oh iya benar. Nah iya bawa tas yang paling gede. Iya apalagi acara pengajian sambil selamatan. Iya. Udah itu pergi ke pengajian isi tas tibang duit goceng sama buku Yasin doang. Iya buku Yasin doang lah pulang penuh. Alhamdulillah. Allah Maha Adil. Terkadang kita ini merasa daripada diri kita kok dia kok lebih dari saya, kok saya seperti ini. Padahal hidup kita semua udah diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, likuli syai'in maziyah. Segala sesuatu punya kelebihan yang mana kelebihan itu belum tentu orang lain miliki. Makanya setiap apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus bersyukur. Supaya kita bisa selalu menerima atas apa yang Allah berikan kepada kita. Itu tanda kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia baru nikah langsung punya anak. Saya nikah bertahun-tahun kok belum dikasih anak. Orang nih kalau ada kepengenan pasti ngerihitin mulu. Tahu ngerihitin? Apa ngerihitin? Rengek. Waduh, ada lagi bahasa ngerihitin, bahasa ngerengek. Ya kan, kadang-kadang ngerayu, manja ya kan ya. Itu orang kalau semakin dia belum dikasih itu semakin ngerihit.
Semakin minta tandanya semakin ngedeketin. Mohon maaf dan batin tadi Ustazah kita udah menyampaikan. Lagi hamil dibaca surah Yusuf, dibaca surah Maryam. Ya. Selepas anak keluar dibaca lagi apa kagak? Ya. Kadang-kadang begitu. Kita minta deketin pas kita udah dapat dijauhin. Ya. Iya Pak Iya? Iya. Makanya nih, selagi kita belum dikasih sama Allah, itu tandanya Allah pengen deket sama kita. Makanya teruslah minta kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, dan apa yang Allah berikan kepada kita, teruslah bersyukur atas segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu. Jadi gitu konsep adilnya Allah itu porsi kita masing-masing beda. Ada yang makan cukup 1 piring, ada yang harus 2 piring, ada yang 3 piring, masih kenyang, masih tambah lagi. Siapa 4 itu piring. gitu? Siapa itu? Saya. Masya Allah. Jadi tergantung kemampuan kita masing-masing. Jadi kalau ditanya kenapa nasib kita begini-begini aja, berarti Allah percaya kita di sini dan kita mampu, kita punya tugas dan fungsi. Nah, dengan rezeki kita yang ada, fokusnya biar ngurusin anak sama istri aja. Kalau yang duitnya banyak, bisa ngurusin umat juga. Betul apa betul? Jadi kalau ada orang kaya, nggak inget sama tetangga, nggak inget sama saudaranya, nggak inget sama fakir miskin, itu orang udah kelewatan banget ya Ustadz ya. Itu ciri orang kufur nikmat. Ya, padahal gini loh Bang David, ada makalah mengatakan manjada wajada. Ini pada hafal semua nih. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Iya. Sungguh-sungguh. Baik, Masya Allah. Baik, silakan ada yang mau bertanya lagi, angkat tangannya. Bapak, ya silakan Bapak. Bu, kayaknya gantian bapak-bapak dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Misbah, pengurus Masjid Al-Falah. Pak Misbah, Assalamualaikum, sehat Pak Misbah? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Mau nanya apa Pak Misbah? Mau nanya ini apa hubungannya antara ketaatan ibadah dengan dikabulkannya doa? Nah, seandainya kita masih ibadahnya begini-begini aja gitu, apakah itu pertanda bahwa doa kita belum dikabulkan, Tat? Terima kasih, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Misbah, sebelum dijawab sama Bunda Yati mau nanya, ada nggak doa yang nggak dikabulkan? Doanya Pak Misbah apa yang kira-kira pengen dikabulkan? Mau nambah itu tapi belum, Tat. Harus 1, Tat. Anak, Tat, anak. Oh, anak 1. Saya kira istrinya mau nambah tadi. Jangan ragu-ragu ngomongnya, bisa salah nangkep Pak. Waduh. Saya udah curiga. Nah makanya silakan Bunda Yati, betul. Baik, bismillah. Terima kasih Pak Misbah. Jadi apa korelasinya Bu ya ibadah dengan permintaan? Bu, doa itu ada 2. Ada doa dalam ibadah, ada doa karena permintaan. Saya infokan kepada Ibu ya. Kalau para sufi itu nggak pernah minta sama Allah. Kenapa? Karena apa yang ditakdirkan bagi dia dari Allah itu apa jawabannya? Ma qadarullah khair. Belum punya istri minta istri, udah punya istri pengen minta anak, udah punya anak 1 pengen punya 2, rumah ngontrak pengen punya rumah sendiri, udah punya rumah sendiri pengen 2 lantai, udah 2 lantai pengen 3 lantai, punya motor pengen nambah, punya mobil tahun 79 pengen ganti tahun 2025, minta terus nggak habis minta. Bahkan tadi ketika jarinya tunjuk mau apa yang mau nambah ini, mau nambah apa? Semua kita pengennya nambah, tapi ibadah kita udah nambah apa belum? Ketika para anbiya diberikan ujian pada Allah, Nabi Zakaria, itu prosesnya udah panjang Bu, beliau lalui. Ujian hidup dan terpaan segala ujian itu diterima dengan ridha karena Allah. Ibu, Bapak, kalau tadi keluhan kita kok saya begini, apa doa saya nggak dikabul yang pertama? Ibu mesti komitmen ketika kita berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu aku menyembah, kepadamu aku minta tolong. Pertolongan dari siapa yang kita terima selama ini kalau bukan dari Allah? Yang kedua, kalau kita menganggap kok doa saya nggak dikabul, bukan Allah tidak cinta pada kita, tapi kita berkhianat pada doa kita. Malam minta tapi siang doanya nggak diisi. Malamnya munajat tapi siangnya berkhianat pada doanya. Pengen punya istri cantik tapi kagak dimodalin. Istri cantik modalnya gede Pak, skincare mahal Pak. Minimal kalau tak mampu merawat wajahnya, rawatlah hatinya Pak. Jangan dibikin luka dan berdarah-darah.
Jangan coba-coba ngasih kesempatan Ustazah Yati bicara. Karena Ustazah Yati pembela para ibu. Ya. Ini apa pada tepuk tangan semuanya? Berdoa ya Allah, pengen punya istri begini-begini. Solusinya bukan nambah, Pak. Solusinya? Solusinya adalah modali. Kalau istri cantik, kenapa bapak-bapak ngeluh? Ustazah saya heran, istri saya kalau di rumah alisnya kagak ada, kalau ngaji nampak. Kalau di rumah apa adanya, tapi kalau ngaji Masya Allah baju diwangi-wangiin, pipi ditampol-tampolin, alis dinaik-naikin. Kenapa? Karena kami tidak ingin orang tahu bahwa hidup kami sedang tidak baik-baik saja. Iya. Ustazah, mohon maaf ya Bunda Yati, Ustaz kita pulang aja Ustaz yuk. Kalah kita ini udah. Betul Bu. Ya Allah, ya Karim. Makanya lihat suami juga bilang, saya heran Ustazah kalau lihat video istri saya di pengajian ceria, tapi di rumah cembetut. Demikianlah Pak, kami mencoba bertahan dalam ketidaknyamanan. Ternyata derita kita sama Bu. Jadi coba ketika melihat apa yang dianugerahkan oleh Allah, jemput takdir kita menjadi takdir yang baik. Alhamdulillah punya istri memang tak cantik rupanya, tapi cantik budi pekertinya. Amin. Dia memang tidak viral di media sosial, tapi kalau udah di dapur luar biasa masakannya. Inilah indahnya istri soleha Pak. Jadi tuh mata kagak fokus di luar, fokusnya sama istri. Istri mah gampang Pak cara membahagiakannya. Gimana? Jaga wajahnya, jaga hatinya. Oh. Ya. Iya. Karena kenapa? Istri kalau tampil indah, suami yang dipuji, sampai tukang ojek neleng-neleng, Masya Allah. Coba kamu begitu ya mah, iyalah istri siapa dulu, Yeah. wallahu a'lam bishawab. Masya Insya Allah Allah. mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua. Amin, amin. Pak Misbah. Ustadz Alfian. Gara-gara Pak Misbah nih. Habis kita. Iya, ya Allah. Jangan mancing-mancing ya. Aduh, langsung di-breder, langsung gitu. Selesai kita. Lah, ini sampai keringetan nih, keringetan. Iya, iya. Udah kita pulang aja yuk. Silakan bapak-bapak yang mau tanya satu orang lagi. Tadi dulu, pertanyaan jangan kayak tadi lagi. Silakan bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Anas Sangaji, saya jamaah dari Al-Falah. Ya, Pertanyaan saya adalah kita tahu semua Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. ya. Tapi mengapa sih Allah tuh suka mengambil sesuatu milik hambanya yang sangat berharga. Sampai menyayat hati, apalagi ibu-ibu nih. Kalau ibu-ibu kalau udah kena musibah pasti sedih bawahnya dulu gitu Pak. Iya. Dan apakah kita nih berhak sedih saja atau kita harus marah sama Allah? Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, baik. Jadi Allah itu katanya pengasih dan penyayang, tapi kok seringkali kita diambil nikmatnya sama Allah, ya kebahagiaan kita diambil sama Allah gitu ya, gitu sampai kita sedih. Nah, gimana nih Ustadz? Ya. Sebelum jawab ini saya bisa digeser dikit gak ini ya? Iya, ntar Udah mulai gerah Bu. ngeri disemprot Bu lagi tenang, nih. tenang. Allah. Habis Di ini. Ainus ada Ustazah Yati, tenang. Iya, malahan di depan laki tibang berdua, laki di belakang pada ngumpul. Lah ini mama banyak banget, laki kita ini udah kayak Masya Allah, bijak-bijak ini. Ustadz, itu kita kan di sini, keluarnya susah. Nah Bapak tinggal melipir itu keluar langsung. Ya Allah, Urabi emang begitu emang Bang David. Ya. Memang biasanya kalau nenek ketemu cucu begitu. Aduh, Kita doain nih saja Yati biar sehat walafiat. amin. Ya Robbal. Alamin. Iya, jangan lihat usianya Bu. Iya, coba lihat umurnya ya. Sama aja ya. Tapi beliau ilmunya luar biasa. Ya. Nih bapak-bapak yang tadi nanya, siapa namanya tadi ya? Pak Anas. Panas. Mohon maaf Pak Anas, iya soalnya saya lupa nama Bapak soalnya masih deg-degan ini. Maghrib masih kencang banget. Iya, ya Allah. Nih Pak Anas nih,
Pak, pengen gak dekat sama Allah? Pengen gak dekat sama Allah? Pengen. Jawab dengan jujur. Pengen. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Makanya dalam Al-Quran kan udah dijelaskan kan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, ibu-ibu pada hafal ayat Quran itu. Iya, hafal banget. Coba Bu, terusin lagi ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum. Summa ilaihi turja'un. Masya Allah, luar biasa buat ibu-ibu semua. Alhamdulillah. Nih, Allah berikan sedikit kekurangan doang, sedikit. Ya, daripada apa? Rasa lapar. Sedikit kekurangan daripada apa? Buah-buahan. Daripada diri kita nih masing-masing supaya apa? Supaya kita bersabar. Siapa mereka yang bersabar? Ketika dikasih ujian mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini dari Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak punya siapa? Allah. Bapak Anas punya istri, istri punya siapa? Punya Allah. Harta benda yang kita miliki semuanya punya Allah. Itu cuma dititipin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya barang titipan pasti bakal diambil sama yang punya. Makanya nih ya, ada pesan yang amat luar biasa. Contoh tukang parkir. Itu tukang parkir di sekitarnya mobil banyak, motor banyak, ada yang ngambil. Marah gak tukang parkir? Enggak, karena kenapa? Dia merasa dititipin, bukan merasa memiliki. Begitu juga dengan kita. Kita pun semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan, di mana, lagi ngapain kita nggak tahu. Tapi ingat, ada makalah mengatakan ya mutul mar'u ala ma'asyalihi. Matinya seorang tergantung daripada kebiasaannya. Ibu-ibu semuanya udah cantik-cantik banget. Tolong biar cantik juga hatinya. Biar di rumah sayang sama suami, cinta sama suami, nurut sama suami. Tadi Ustaz Jati menyampaikan kalau di rumah alisnya kagak ada, keluar alisnya cetar membahana. Berarti cirinya ini ibu-ibu hati-hati, berarti di rumah nggak pernah dandan sama depan suami. Jangan sampai kebalik. Siti Khadijah Siti Fatimah mengajarkan putri baginda Nabi, Siti Fatimah kalau dalam rumah nggak pernah kalau dalam rumah selalu dandan buat suaminya. Siti Fatimah di dalam rumah selalu dandan buat suaminya. Kalau keluar rumah nggak pernah dandan. Ada di sini ibu-ibu kayak Siti Fatimah ada. Yang ada pada kebalik. Asal keluar rumah kondangan arisan, jalan-jalan, wah Allah tuh berdua sampai kemana-mana. Minyak wangi kemana-mana disempretin. Tidur sama suami di rumah, ya Allah jidat pakai leher pakai tangan pakai suami nyium, ya Allah sayang pedes semua. Ada yang gitu apa kagak? Ada apa kagak? Iya, kalau keluar rumah pakai baju paling cakep Bang David. Iya. Dalam rumah dasar pada sobek. Rambut diikat pakai kabel. Iya. Laki pulang, ini bini gue apa tiang listrik. Ayo udah, gantian, ini mah gantian. Gantian. Ayo. Iya. Ingat ibu-ibu, surga suami, surga ibu-ibu ada di suami. Iya, mau cantik bagianmu kalau suka sama laki mah jauh di surga. Ntar dulu. Bos aja udah memegang mic aja. Gue balas juga nih orang. Allah Akbar. Ya Allah. Baik, kita akan lanjutkan di pertarungan berikutnya. Masya Allah. Bu. Masih banyak dalil. Bu. Memangnya benar kalau di rumah pakai daster doang. Pakai obat minyak angin segala. Pakai koyok di jidat. Kagak ada yang ngaku. Oke, jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.